kami kelompok 3 yang beranggotakan Kukun Kurnia, Muhammad Fauji, Rizky Derana Pramudia, Sabrina Kaifa, dan Titi Rustina akan mempresentasikan tentang inverse fungsi dan komposisi. Fungsi adalah relasi A ke himpunan B dengan setiap anggota A dipasangkan ke anggota B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut rank, fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Untuk memahami lebih lanjut, perhatikan gambar di atas. Himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, himpunan B merupakan daerah kawan disebut kodomain. Anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut daerah hasil atau rank. Fungsi, jadi diagram panah di atas ada dapat disimpulkan bahwa domain A adalah 1, 2, dan 3, kodomain adalah B, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan ranknya adalah 2, 3, 4. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dapat dinotasikan dengan Fx A ke B. Contoh dari F yang memetakan A ke B dengan aturan Fx ke 2x tambah 2. Dari notasi fungsi tersebut, X adalah anggota domain. Fungsi X ke 2x tambah 2 memiliki arti bahwa fungsi F memetakan ke 2x tambah 2. Jadi, daerah hasil X oleh fungsi F adalah 2x tambah 2. Jadi, kamu bisa menotasikan Fx sama dengan 2x tambah 2. Jika fungsi Fx ke Ax tambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi adalah Fx sama dengan Ax tambah B. Kita ke contoh soal. Diketahui fungsi X ke 2x min 2 dengan X bilangan bulat, tentukan nilai dari F3. Solusi fungsi F X ke 2x min 2 dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan 2x min 2, sehingga Fx sama dengan 2x min 2. Jadi F3 sama dengan 2 kali 3 min 2, hasilnya adalah 4. Yang pertama ada fungsi subjektif. Fungsi subjektif adalah suatu fungsi yang himpunan daerah hasilnya merupakan himpunan daerah kawan, yang artinya setiap anggota himpunan di daerah kawan memiliki pasangan dengan anggota himpunan di daerah asal, atau pasangan anggota himpunan daerah asal dengan daerah kawan bersama. Nah, jumlah anggota daerah asal lebih besar dari sama dengan jumlah anggota di daerah kawan. Dari sini contoh
A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B terdiri dari A, B, C. Dari himpunan A ke himpunan B ditentukan fungsi-fungsi F dan G dalam bentuk pasangan berurutan. F dari A ke B dengan fungsi F maka akan menghasilkan 1A, 2B, 3C, dan 4C. Sedangkan G dari A ke B dengan fungsi G maka akan menghasilkan 1A, 2A, 3B, dan 4B. Nah, di sini ada beberapa diagram panah. Manakah yang merupakan fungsi subjektif? Nah, fungsi F dari A ke B disebut fungsi subjektif jika setiap elemen dalam B memiliki pasangan dalam A atau F sama dengan B. Nah, berdasarkan konsep ini dapat disimpulkan bahwa panah yang menunjukkan fungsi subjektif adalah gambar 1 dan gambar 4 karena jumlah anggota daerah asal lebih banyak atau lebih besar dari sama dengan jumlah anggota daerah kawan. Nah, yang kedua ada fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi satu-satu yang artinya untuk X1 tidak sama dengan X2 maka Fx1 tidak sama dengan Fx2, atau pasangan anggota himpunan daerah asal dengan daerah kawan tidak boleh sama. Jumlah anggota daerah asal kurang dari jumlah anggota daerah kawan. Contohnya, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan himpunan B terdiri dari A, B, C, D. Nah, dari himpunan A ke himpunan B ditentukan fungsi-fungsi F dan G dalam bentuk pasangan berurutan sebagai berikut. Domain A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan domain B sama dengan A, B, C, D dengan range A, B, C, D, maka fungsi F akan menghasilkan 1A, 2B, 3C, 4D yang merupakan fungsi injektif. Sedangkan jika domain A sama dengan 1, 2, 3, 4, domain B A, B, C, D menggunakan range A, B, C, maka fungsi G akan menghasilkan 1A, 2B, 3C, 4C yang bukan merupakan fungsi injektif. Nah, di sini ada beberapa diagram panah. Manakah diagram panah berikut yang merupakan fungsi injektif? Fungsi F dari A ke B disebut fungsi injektif jika setiap elemen B memiliki pasangan elemen tepat A. Nah, berdasarkan konsep ini dapat disimpulkan bahwa ada rangka diagram panah 4 yang menunjukkan fungsi injektif karena pasangan anggota himpunan daerah A
Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi surjektif dan fungsi injektif, dan sering juga disebut korespondensi satu-satu. Jumlah anggota daerah asal sama dengan jumlah anggota daerah kawan. Nah, contoh bijektif, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan himpunan B terdiri dari A, B, C. Nah, dari himpunan A ke himpunan B ditentukan fungsi-fungsi F dalam bentuk pasangan berurutan sebagai berikut. A. Fungsi F dari A ke B dengan fungsi F akan menghasilkan 1A, 2B, 3C. Nah, lebih jelasnya di sini ada beberapa diagram. Manakah diagram panah yang menunjukkan fungsi bijektif? Fungsi bijektif jika fungsi F dari A ke B disebut korespondensi satu ketika F secara bersamaan merupakan fungsi objektif dan fungsi injektif. Berdasarkan konsep ini, diagram panah yang menunjukkan fungsi-fungsi ditunjukkan dalam gambar 2 dan 4. Karena dalam gambar 2 dan 4 daerah asal dan daerah kawan sama atau satu-satu. Selanjutnya, fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Dalam matematika adalah fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Misalnya, anggap saja f sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Jika fungsi f bagi A, B dinyatakan dengan pasangan terurut f sama dengan A, B, di mana A elemen A dan B elemen B, maka inverse fungsi n f adalah f min 1 bagi B. A ditentukan oleh f min 1 sama dengan B, A, di mana B elemen B dan A elemen A. Jadi, fungsi inverse adalah jika inverse dari suatu fungsi merupakan suatu fungsi f bagi A, B mempunyai fungsi inverse f min 1 bagi B, A, jika dan hanya jika f mempunyai fungsi bijektif atau himpunan A dan himpunan B berada dalam koresponden satu-satu. Yang pertama, f min b x adalah inverse dari fungsi fx. Menentukan fungsi inverse mengganti fx sama dengan y sama dengan dan seterusnya menjadi f min 1y sama dengan x sama dengan dan seterusnya. Hubungan sifat fungsi inverse dengan fungsi komposisi yaitu f min 1x sama dengan f min 1 of x sama dengan lx. Langsung aja ke contoh ya. Soal berikut contoh soalnya. Jika fx sama dengan 2x min 6, maka f min 1x nya atau bisa disebut f inverse nya yaitu untuk cara menentukan fungsinya, kalian harus
menentukan dulu persamaan X-nya. Jadi ini penyelesaiannya ya. Fx kita bawa diketahuinya. Yang tadi diketahui yaitu Fx sama dengan 2x min 6. Jadi kita pindah ruaskan, 2x berada di depan dan Fx-nya berada di belakang sama dengan. Jadi 2x sama dengan Fx plus 6. Kita pindah ruas lagi, jadi yang di depannya x aja. Terus x sama dengan Fx plus 6, yang tadi kan 2 pindah ruas, jadinya per 2. Lalu Fx-nya pindah ruas lagi ke depan, jadi F inverse sama dengan X plus 6, yang tadi X pindah ruaskan dari depan dibagi 2 sama dengan 1/2X ditambah 3, itu isinya. Langsung lanjut contoh soal yang kedua ya. Jika Fx diketahuinya X plus 3 per X min 2, maka tentukan F inverse-nya. Penyelesaiannya yaitu kita ganti Fx-nya menjadi Y. Jadi Y sama dengan X plus 3, atau bisa juga Y sama dengan X min 2. Lanjut, Y kurung buka X min 2 sama dengan X min 3. Y X dikurangi 2Y, itu dari mana? Kita kali silangkan Y dikali X dan Y dikali 2. Jadi YX min 2Y sama dengan X plus 2 kita turunkan. Terus YX min X sama dengan 2 plus 3. Itu kita diganti ruas ya, yang variabel sama variabel, yang angka sama angka. Terus X Y min 1 sama dengan 2Y plus 3. X sama dengan 2Y plus 3 per Y min 1. Kemudian ganti X-nya dengan F inverse dan Y dengan X. Jadi hasilnya F inverse sama dengan 2X plus 3 per X min 1. Lanjut untuk fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan 0 dan dibaca komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah yang pertama f bundaran g. Itu lambangnya bukan 0 ya, itu lambang bundaran. Jadi f bundaran gx artinya g dimasukkan ke f. Yang kedua ada g bundaran fx artinya f dimasukkan ke g. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi yang dapat dilambangkan dengan huruf f bundaran g atau juga dapat dibaca fungsi f bundaran g. Fungsi f bundaran g adalah fungsi yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan f, sedangkan fungsi g bundaran f dibaca. Jadi g bundaran f adalah fungsi dengan f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Untuk memahami fungsi ini kita bisa lihat ya
contoh gambar yang di bawah ini dari F bundaran G dan G bundaran X. EF dari rumus di atas bisa didefinisikan, yaitu jika F banding A, B ditentukan dengan rumus Y sama dengan Fx. Jika G, yaitu sebaliknya, maka didapatkan hasil fungsi G dan F bagi H, X sama dengan G bundaran F, X sama dengan G, F, X, tapi itu pakai kurung buka lagi ya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi F dan G dapat ditulis buka kurung G OF tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan G buka kurung F buka kurung X tutup kurung buka kurung F OG tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan F buka kurung G buka kurung X tutup kurung. Terdapat sifat-sifat berikut pada fungsi komposisi yang dijelaskan di bawah ini. Sifat-sifat komposisi berikut akan kami berikan beberapa dari fungsi komposisi di antaranya adalah sebagai berikut. Apabila F sama dengan A, maka sama dengan juga dengan B. Jika G sama dengan B, maka B akan sama dengan juga C. H sama dengan C, maka C sama dengan juga dengan D. Maka akan berlaku beberapa sifat berikut. Yang pertama ada tidak berlaku sifat komutatif. Kedua akan berikut asosiatif. Ketiga, apabila fungsi identitas fx maka apabila fungsi identitas i buka kurung x maka akan berlaku buka kurung f o i tutup kurung buka kurung x tutup kurung sama dengan buka kurung IOF tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan Fx. Contoh soal fungsi komposisi. Jika Fx sama dengan 2x ditambah 3 dan Fog sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6x min 7, maka berapa hasil dari Gx? Jawab. Buka kurung Fog tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6x min 7. F buka kurung G buka kurung X tutup kurung sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6x min 7. 2 buka kurung G buka kurung X tutup kurung min 3. 2 dan plus 3 itu berasal dari Fx. Fx sama dengan 2x plus 3 sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6x min 7. 2 buka kurung G buka kurung X tutup kurung sama dengan 2x pangkat 2 plus 6x min 10. 3 ditambah 7 maka akan menghasilkan 10. Jadi Gx sama dengan X pangkat 2 ditambah 3x min 5. Hasilnya akan dibagi dengan 2 yang ada mengapa hasilnya X pangkat 2 plus 3x min 5? Karena 2x pangkat 2 min 6x
plus 6x min 10 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah x pangkat 2 plus 3x min 5. Fungsi-fungsi khusus, ada fungsi Floor dan fungsi Caylink. Misal x adalah bilangan real, berarti x berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi Floor dari x menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Fungsi Caylink atau dari x menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan x. Dengan kata lain, Floor membulatkan x ke bawah, sedangkan fungsi Caylink membulatkan ke x ke atas. Beberapa contoh nilai fungsi Floor dan Caylink. Di dalam komputer ada data dikodekan dalam uraian byte. Satu byte terdapat atas 8 bit. Jika panjang data 125 bit, maka jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan data adalah 125 dibagi 8 sama dengan 16 bit. Perhatikan bahwa 16 kali 8 sama dengan 128 bit. Sehingga untuk bit yang terakhir perlu ditambahkan 3 bit ekstra agar 1 bit tetap 8 bit. Bit ekstra yang ditambahkan untuk menggenapi 8 bit disebut dengan padding bit. Fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Contoh, n sama dengan 1 kali 2 kali seterusnya, dan kali buka kurung n min 1 dikali n sama dengan buka kurung n min 1 tutup kurung dikali n sama dengan kurung rawa 1, n sama dengan 0. Di bawahnya n dikali buka kurung n min 1 tutup kurung, n lebih besar dari 0. Fungsi rekursif disusun oleh dua bagian. Yang pertama, basis, bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Yang kedua, rekurs. Bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Nah, di sini contoh definisi rekursif dari faktorial. Yang A, basis dibagi n sama dengan 1 jika n sama dengan 0. Nah, yang B-nya recurrence n sama dengan nh dan kurung n min 1 jika n lebih besar dari 0. 5. Dihitung dengan langkah berikut. Yang pertama 5 sama dengan 5 kali 4 itu recurrence. Lalu 2. Yang kedua 4 sama dengan 4 kali 3. Yang ketiga 3 sama dengan 3 kali 2. Yang keempat 2 sama dengan 2 kali 1. Lalu yang kelima 1 sama dengan 1 kali 0. Yang keenam 0 sama dengan 1. Yang ke 6 kuadrat ini 0 sama dengan 1. Yang ke5 kuadrat 1 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang 4 kuadrat ini 0
2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 gitu ya. 3 sama dengan 3 kali 2 sama 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu yang keduanya 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Yang ke-1 ini 5 sama dengan 5 kali 4. Nah, lalu 5 kali 24 itu sama dengan 120. Jadi yang di awal itu dari 6 hasilnya 1 itu dikalikan sama yang kelima, jadinya 2 kali 1. Jadi yang angka 6 itu kan hasilnya 1, yang kelima itu hasilnya 1. Nah, jadi 1 dikali 1 1. Nah, begitupun ke selanjutnya ke bawah gitu. Jadi 5 sama dengan 120 hasilnya. Selanjutnya nih contoh-contoh fungsi rekursif lainnya. Nah, langsung saja ke modulo. Fungsi modulo misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan M Q tambah R dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil M. Contoh fungsi modulo 25 mod 7 sama dengan 4, 15 mod 4 sama dengan 3, 3612 mod 45 sama dengan 12. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contoh relasi. Relasi menyatakan hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Anggota yang saling berpasangan dinyatakan dalam bentuk relasi himpunan A dan himpunan B. Contoh sederhananya yaitu adalah kartu keluarga. Misalnya, keluarga A memiliki 3 anggota di dalamnya yaitu Anang, Asyanti, dan Aurel yang masing-masing berstatus sebagai kepala keluarga, istri, dan anak. Anang, Asyanti, dan Aurel dikategorikan sebagai himpunan A, anggota keluarga. Sedangkan kepala keluarga, istri, dan anak dikategorikan sebagai himpunan B, yaitu status hubungan dalam keluarga. Nah, bila dijabarkan hasilnya akan seperti ini. Anang adalah kepala keluarga, Asyanti adalah istri, Aurel adalah anak. Nah, dalam konsep matematikanya ini bisa menuliskan seperti ini: Anang kepala keluarga, Asyanti istri, Aurel anak. Nah, selanjutnya contoh fungsi pada kehidupan sehari-hari. Ayah menabung di bank dengan tabungan awal Rp500.000. Jika ayah rutin menabung setiap bulan dengan besar yang sama dengan tabungan awal, maka jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6 adalahnya. Di sini penyelesaiannya misal X selama menabung dalam bulannya. Nah, F jumlah tabungan ayah pada bulan ke misalkan min X. Oleh karena tabungan ayah bertambah sebanyak 500.000 setiap bulan, maka F dalam kurung S sama dengan 500X. Untuk menentukan jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6, substitusikan S sama dengan 6 ke F dalam kurung S, sehingga F dalam kurung S sama dengan 500X. Nah, lalu S ini jadi 6. 6 ini dari mana? Dari ayah menabung pada bulan ke-6. Nah, jadi 6 dalam kurung F dalam kurung 6 sama dengan 500 dalam kurung 6 sama dengan 3 juta. Nah, jadi jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6 adalah 3 juta ribu rupiah. Oke, terima kasih.